Di video ini, kita akan belajar tentang definisi, notasi, dan terminologi dari fungsi peubah banyak. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengingat apa yang disebut dengan fungsi skalar. Jadi, fungsi skalar itu adalah fungsi f yang memetakan suatu domain atau daerah asal yang merupakan subhimpunan dari Rm, di mana Rm ini adalah himpunan vektor-vektor berdimensi m. Nah, fungsi f ini memetakan domain D tersebut ke bilangan real. Atau dengan kata lain, jika kita punya vektor x, di mana x ini adalah x1, x2 sampai xm, karena dia berdimensi m, x ini dipetakan ke fungsi fx. Dan fx ini adalah bilangan real, makanya dia disebut sebagai fungsi skalar. Untuk m sama dengan 1, fungsi f ini, di sini m sama dengan 1, maka D menjadi subhimpunan dari bilangan real. Makanya f ini menjadi fungsi dari D subhimpunan real ke bilangan real. Dan vektor x menjadi bilangan x. Karena hanya ada satu komponen. Sehingga x ini dipetakan ke fx, makanya kita punya fungsi satu peubah y sama dengan fx. Dan ini sudah banyak kita pelajari. Jadi misalkan fx itu fungsi sinus, atau fungsi logaritma, atau fungsi akar, dan lain-lain. Tapi di sini satu peubah. Nah, pada bagian ini kita fokus ke fungsi peubah banyak, tapi kita lebih fokus ke fungsi dua peubah dan fungsi tiga peubah, karena masih bisa digambarkan. Nah, untuk dua peubah, artinya di sini m-nya kita ganti dengan 2. Di sini m-nya kita ganti dengan 2, artinya kita punya fungsi f itu adalah fungsi yang memetakan domain D yang merupakan subhimpunan dari R2, dan D ini dipetakan ke bilangan real. Dan artinya itu vektor X ini hanya ada dua komponen, sekarang yang X1 dan X2 saja, makanya kita bisa tulis vektor X itu sama dengan X, Y. Artinya apa? Kalau kita petakan X, Y ke Fxy, kita punya fungsi dua peubah Fxy sama dengan Z. Nah, contohnya di sini kita punya fungsi Z sama dengan Fxy sama dengan misalkan sinus Xy dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau misalkan fungsi logaritma natural Xy dibagi akar X kuadrat tambah 2Y kuadrat dikurang 5, dan lain-lain. Jadi di fungsi-fungsi ini, variabelnya hanya ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Kita juga fokus ke fungsi tiga peubah, jadi di sini untuk fungsi tiga peubah, kita cukup substitusikan M-nya sama dengan 3, artinya kita dapat fungsi f itu adalah fungsi yang memetakan domain ini ke bilangan real, dan sekarang vektor x-nya punya 3 komponen, yaitu x, y, z. Artinya kita punya fungsi 3 peubah f, x, y, z. Jadi contohnya, misalkan f, x, y, z-nya sama dengan sinus xy dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z pangkat 3. Atau kita punya f, x, y-nya misalkan logaritma natural x kuadrat tambah z kuadrat dibagi x kuadrat z dikurang e pangkat y, dan lain-lain. Jadi di fungsi-fungsi ini ada 3 variabel. Nah, tentu saja kita punya fungsi 4 peubah, 5 peubah, dan seterusnya, tapi karena tidak bisa digambarkan di ruang 3 dimensi, ya kita tidak mempelajari itu secara detail. Nah, sekarang istilah-istilah yang perlu diketahui pada fungsi 2 peubah. Jadi, misalkan pada fungsi 2 peubah berbentuk z sama dengan fxy, kita sebut xy ini adalah peubah bebas atau variabel bebas, karena x dan y tidak bergantung satu sama lain. Dia tidak bergantung dari apapun. Tapi di sini z kita sebut sebagai peubah tak bebas atau variabel tak bebas, karena z di sini bergantung dari x dan y. Kita juga punya istilah yang namanya daerah asal atau domain dari suatu fungsi f, dan ini adalah himpunan dari peubah bebas atau himpunan dari x, y, dan di mana x, y ini adalah vektor di R2. Artinya nanti kita bisa menggambarkan himpunan ini di sumbu kartesius yang sudah kita tahu, di sumbu kartesius dengan sumbu x dan sumbu y seperti biasa gitu. Tapi di sini domain ini lebih lengkapnya adalah himpunan peubah bebas di R2 yang dapat dipetakan ke fxy. Jadi nggak semua xy ya, hanya yang dapat dipetakan ke fxy. Nah, itu untuk daerah asal atau domain. Nah, untuk kita juga punya istilah yang namanya daerah hasil atau range dari fungsi f. Nah,
ini simbolnya adalah RF, dan RF ini adalah himpunan dari hasil petanya. Jadi himpunan dari Z, di mana Z adalah hasil peta dari X, Y yang dipetakan terhadap fungsi F untuk semua XY di domain. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan dari gambarnya, karena domain itu di R2, maka di sini R2 itu lebih tepatnya di bidang XY. Jadi di sini domain itu ada di bidang XY. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Domain itu selalu di bidang XY. Jadi dia nggak bergerak. Jadi nggak ada domain di atas gitu. Jadi nggak ada domain di sini. Nggak ada domain di atas. Selalu di bidang XY. Tapi untuk fungsi range-nya, karena dia ada bagian Z, dia punya bagian atas. Di sini kita bisa menggambarkan fxy-nya adalah dia punya bagian X, Y, dan punya ketinggian. Makanya bisa kita gambarkan fxy-nya kira-kira seperti ini. Ini untuk suatu fungsi. Contoh umum. Nah, di sini contoh soal yang biasanya keluar. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi tentukan domain dari fungsi dua peubah, misalkan fungsinya fxy sama dengan X dibagi Y-1. Jadi tentukan domainnya, kemudian gambarkan sketsa dari domainnya. Jadi bukan menggambarkan fungsi ini, tapi gambarkan daerah domain ini. Jadi bukan gambar yang 3 dimensi, tapi gambar 2 dimensi, yaitu gambar domainnya saja. Artinya ya kita harus cari domainnya apa dulu. Nah, di sini perhatikan fungsi X dibagi Y-1 ini kan fungsi pecahan. Artinya penyebutnya tidak boleh 0. Penyebutnya nggak boleh 0, atau dengan kata lain Y kurang 1 nggak boleh 0. Artinya di sini Y nggak boleh 1. Artinya syarat tidak ada syarat pada X. Jadi di sini domain dari fungsi F adalah semua koordinat X, Y, di mana Y nggak boleh 1. Atau simbol matematikanya berarti DF adalah himpunan vektor X, Y di R2. Nah, di mana X-nya bebas, karena di sini nggak ada syarat untuk X, kita nggak dapat syarat untuk X, artinya X-nya bisa angka apa aja. Makanya X-nya bilangan real. Tapi Y-nya nggak boleh 1. Makanya di sini kita kasih syarat juga Y tidak boleh 1. Nah, sekarang kita mau gambarkan DF. Nah, kalau kita mau menggambarkan DF, artinya karena X-nya semua bilangan real, ya kita nggak ada garisnya gitu. Jadi jadi semua X memenuhi. Tapi di sini ada Y tidak boleh 1. Artinya untuk gambarnya, kita bisa gambarkan dulu garis Y sama dengan 1 di sini. Jadi gambarkan garis Y sama dengan 1, tapi karena dia sebenarnya tidak sama dengan 1, garisnya pakai putus-putus. Jadi ini hanya untuk menunjukkan Y tidak sama dengan 1. Jadi di sini, lihat di sini Y-nya sama dengan 1. Nah, karena X-nya bebas apa aja, jadi kita bisa arsir semuanya, kecuali di bagian yang putus-putus ini. Jadi yang bagian putus-putus ini adalah bukan domain. Jadi yang diarsir adalah domain. Nah, jadi untuk sebelum kita masuk ke soal-soal lainnya, jadi tips untuk mencari domain, jadi ada hal yang bisa kita perhatikan. Jadi yang pertama, jika pada fungsi yang ingin kita cari domainnya itu ada pecahan, jadi kalau ada pecahan, ingat penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian jika ada akar, fungsi di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian juga kalau ada logaritma natural, fungsi yang dilogaritmakan harus lebih besar 0. Jadi ingat ketiga hal ini. Sekarang kita lihat contoh soal. Jadi yang pertama, kita punya tentukan domain dari fungsi fxy itu sama dengan fungsi fxy ini sama dengan fungsi logaritma natural dari x kurang y tambah 1 dibagi akar dari y kurang x tambah 1. Setelah cari domainnya, gambarkan sketsa dari domain fungsi ini. Jadi sekali lagi, kita tidak menggambarkan fungsi fxy ini, jadi kita nggak menggambarkan fungsi ln dibagi akar, tapi yang kita gambarkan adalah sketsa dari domainnya. Nah, di sini perhatikan bahwa fungsi fxy ini memuat pecahan, akar, dan logaritma. Nah, karena dia berbentuk pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. Artinya, penyebut ini kan akar y dikurang x tambah 1. Jadi, ini tidak boleh 0. Tapi, kalau dia tidak boleh 0, artinya apa? Artinya, y dikurang x tambah 1 nggak boleh 0. Nah, itu dari
karena dia pecahan. Nah, sekarang dia punya akar. Pecahannya ini akar kan? Di dalam akar harus lebih besar dari 0. Fungsi di dalam akar. Artinya fungsi di dalam akar kan fungsi Y dikurang X ditambah 1. Jadi di sini Y dikurang X ditambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Tapi ingat, fungsi Y kurang X tambah 1 ini nggak boleh 0. Artinya ini sama dengannya nggak boleh ada. Jadi sebenarnya ini nggak boleh ada sama dengannya. Cuman lebih besar aja. Makanya kita dapat syarat pertama adalah Y dikurang X ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, ini kalau X dan Y-nya kita pindah ruas, ini pindah ruas, ini pindah ruas. Nah, terus kita tulis ulang, dapat kita tulis ulang menjadi X kurang Y kecil dari 1. Nah, itu kita baru melihat dia dari pecahan dan akar, sekarang dia punya fungsi logaritma. Ingat, fungsi logaritma di dalamnya harus, fungsi yang dilogaritmakan harus lebih besar dari 0. Makanya kita punya di sini X kurang Y tambah 1, X kurang Y tambah 1 lebih besar dari 0. Nah, satunya pindah ruas, satu pindah ruas ke kanan, kita dapat X kurang Y lebih besar dari min 1. Artinya, apa? Artinya kita dapatkan domain dari fungsi ini adalah semua bilangan X, Y di bilangan real yang memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertamanya tadi X kurang Y kecil dari 1, dan syarat keduanya adalah X kurang Y besar dari min 1. Atau dalam simbol matematikanya kita bisa tulis domain dari F atau df itu sama dengan himpunan XY di R2 yang memenuhi X min Y besar min 1 dan X min Y kecil 1, atau kita tuliskan min 1 kecil X min Y kecil 1. Nah, sekarang kita mau menggambarkan domain ini. Kalau kita mau menggambarkan domain ini, ingat tadi ini kan syarat ini kan terdiri dari 2 garis kan, dari X min Y besar min 1 dan X min Y kecil 1. Nah, kita harus gambarkan dua-duanya. Artinya apa? Artinya pertama, gambarkan sketsa. Kita mau menggambarkan sketsa min 1 lebih kecil dari X min Y. Ini yang pertama. Caranya, ini kan X min Y itu garis. Jadi kita gambarkan dulu garis. Gambarkan garis X min Y sama dengan min 1. Kenapa sama dengan min 1? Karena di sini angkanya min 1. Tapi gunakan garis putus-putus, karena di sini kita simbolnya sebenarnya bukan sama, tapi lebih kecil. Jadi dia nggak sama. Karena sebenarnya kita pakai garis putus-putus karena dia nggak sama, tapi dia bukan hanya nggak sama, tapi lebih kecil. Lebih besar. Jadi X min Y lebih besar dari min 1. Di sini X min Y lebih besar dari min 1. Artinya setelah kita gambarkan garisnya dengan garis putus-putus, arsir sebelah kanan garis. Nah, begitu juga dengan garis yang kedua. Artinya, kalau kita mau menggambarkan sketsa dari X min Y kecil 1, pertama gambarkan dulu garis X min Y sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di sini angkanya 1. Tapi ingat, di sini karena di sini simbolnya tidak ada sama dengan, artinya dia sebenarnya tidak sama. Jadi, karena dia sebenarnya tidak sama, gunakan garis putus-putus. Gunakan garis putus-putus, tapi lebih lanjut, dia bukan hanya tidak sama, tapi lebih kecil. Karena yang diminta sebenarnya X min Y kecil 1, jadi yang harus kita arsir adalah garis di bagian sebelah kiri garis. Jadi arsir sebelah kiri garis. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada garis X min Y tidak sama dengan 1, ini harusnya tidak sama. Ini juga tidak sama. Jadi kita punya garis X min Y tidak sama dengan min 1, tapi sebenarnya dia lebih besar. Artinya kita arsir sebelah kanan dari garis ini. Ini sebelah kanan kita arsir. Sebelah kanan kita arsir. Terus kemudian berikutnya, ini garis X min Y tidak sama dengan 1. Ini tidak sama dengan 1. Terus dia lebih kecil. Artinya kita harus arsir sebelah kiri, bagian kiri. Arsir sebelah kirinya. Arsir sebelah kiri. Arsir sebelah kiri. Terus artinya apa? Artinya domainnya adalah bagian mana yang dapat arsiran merah dan arsiran hijau.
Ya bagian yang tengah ini kan. Bagian yang tengah ini dapat arsiran merah dan hijau. Jadi ini adalah domainnya. Nah, itu contoh kedua. Sekarang coba kita lihat contoh yang sedikit lebih rumit. Jadi soalnya masih sama. Jadi tentukan domain dari fungsi f dan kemudian sketsa domainnya. Tapi di sini fungsi f-nya sekarang adalah akar dari 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat dibagi logaritma natural dari x plus y. Nah, di sini ingat lagi, karena dia punya pecahan, punya akar, dan punya logaritma, berarti ada 3 hal yang harus kita consider. Nah, kalau karena dia punya pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. Penyebutnya di sini kan logaritma natural dari x plus y. Jadi di sini ln x plus y tidak boleh 0. Kalau dia nggak boleh 0, ln apa sih yang membuat dia jadi 0? Ln 1 kan. Makanya sebenarnya dia nggak boleh jadi ln 1. Artinya di sini x plus y-nya nggak boleh 1. Makanya kita dapat di sini x plus y tidak sama dengan 1. Berikutnya, fungsi yang dilogaritmakan harus lebih besar dari 0. Fungsi yang dilogaritmakan kan x plus y. Jadi kita punya x plus y lebih besar dari 0. Oke, jadi ini syarat 1, ini syarat kedua. Nah, terakhir, dari dalam akar, ingat fungsi di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Fungsi yang di dalam akar adalah 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Dan ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau x kuadrat dan y kuadratnya pindah ruas ke sebelah kanan, bisa kita tulis sebagai x kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil dari atau sama dengan dari 16. Jadi sekarang kita punya 3 syarat ini. Ya sudah selesai sih sebenarnya. Jadi domainnya adalah semua x, y di R2 di mana x dan y ini memenuhi ketiga syarat ini. Jadi bisa kita tulis x plus y-nya tidak 1, x plus y-nya lebih besar dari 0, dan x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil dari atau sama dengan 16. Nah, sekarang di sini kita mau gambar sketsanya. Sekarang perhatikan lagi, ini garis. Yang ini garis. Nah, yang ini apa? Ini sebenarnya adalah lingkaran. Ini lingkaran dengan jari-jari 4. Ya kan? Tapi ada lebih kecilnya. Artinya sebenarnya dia lingkaran dengan jari-jari 4, tapi di bagian dalam lingkaran. Jadi bagian dalam lingkarannya. Nah, sementara ini garis kita sudah belajar tadi caranya. Kalau ini kita gambarkan garis x plus y sama dengan 1 pakai garis putus-putus. Kalau ini gambarkan garis x plus y sama dengan 0 pakai garis putus-putus. Tapi sekarang karena ini lebih besar dari 0, arsir bagian kanan garis. Artinya kita dapat kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi kita gambar semua lingkarannya dulu. Artinya semua ini kita punya lingkaran, bagian dalam lingkaran kita arsir. Terus kita punya garis x plus y, ini dari lingkaran. Kemudian kita punya garis x plus y besar dari 0. Nah, ini garis x plus y besar dari 0. Dan kita arsir bagian kanan. Terus kemudian kita juga punya garis x plus y tidak sama dengan min 1. Sorry, tidak sama dengan 1. Nah, di sini garisnya itu harusnya pakai putus-putus, tapi di sini digambarkan dengan garis putih ini. Ini adalah garis x plus y tidak sama dengan 1. Jadi artinya domainnya adalah semua bagian yang terarsir, artinya yang bagian ini ya, bagian di sini, minus yang putih. Jadi yang putih tidak termasuk domain. Jadi itu kira-kira sketsa dari DF. Nah, berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat fungsi sedikit. Jadi di sini
Misalkan kita punya fungsi f dan g adalah fungsi pengubah banyak yang terdefinisi pada masing-masing domain. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya fungsi f tambah g, kemudian kita evaluasi terhadap x, ini artinya sama saja dengan fx tambah gx. Kalau kita punya fungsi f dikali g, kemudian kita evaluasi pada x, ini sama saja dengan fx dikali gx. Kemudian kalau kita punya alfa, di sini alfanya bilangan real, di sini alfanya bilangan real. Kalau alfanya bilangan real, kalau kita kalikan alfa dengan f, kemudian dikali vektor, kita evaluasi terhadap x, ini sama saja dengan alfa kali fx. Kemudian kita juga punya, kalau kita punya f dibagi g, evaluasi terhadap vektor x, ini sama saja dengan fx dibagi gx. Dan terakhir, kita juga punya fungsi komposisi. Jadi di sini misalkan f adalah fungsi pengubah banyak. Ya di sini kenapa kita tahu fungsi pengubah banyak? Karena di sini Rm, bukan R. Nah di sini kita juga punya G, fungsi dari suatu fungsi, satu pengubah, tapi nah sekarang komposisi dari G dan F ini kita tulis sebagai G circle F atau G dot F. Nah ini fungsi komposisi dari G dot F ini definisikan sebagai G circle F dari X itu G circle F dari X itu sama dengan G fx. Jadi kita masukkan fungsi f itu ke dalam fungsi g. Nah ini yang penting adalah domain dari fungsi ini g dot f ya. Jadi ini harusnya g dot f, g dot f. Jadi domain dari g dot f ini adalah himpunan semua titik di dalam domain f, sehingga fx berada di domain g. Nah, sekarang kita lihat contohnya daripada bingung dengan kalimat matematikanya. Jadi, misalkan kita punya fxy ini adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4. Dan gx ini adalah fungsi arcus sinus x atau sinus inverse x. Tentukan fungsi gf, fungsi komposisi g dan f, kemudian tentukan domainnya. Nah, jadi kalau fungsi komposisi ini, jadi kalau kita mau cari g circle f dari xy, ini sama saja dengan g fxy seperti ini. Artinya, ini sama saja dengan g dari fungsi akar. Tapi fungsi g itu kan fungsi arcus sinus. Jadi ini x di sini kita ganti dengan fxy. Sementara fxy-nya adalah akar. Jadi karena g itu arcus sinus, makanya kita punya arcus sinus dari fxy. Fxy-nya akar, jadi kita punya arcus sinus dari akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita mau cari domain dari g circle f, atau dengan kata lain, kita mau cari domain dari fungsi ini. Nah, sekarang ingat, fungsi sinus itu kan terbatas di antara min 1 sampai 1. Nah, di sini kan artinya arcus sinus itu di dalam arcus sinus nggak mungkin lebih besar dari 1 dan nggak mungkin juga lebih kecil dari min 1. Artinya kita punya min 1 itu lebih kecil, fungsi akar ini di antara min 1 dan 1. Tapi ingat, fungsi akar nggak mungkin negatif. Fungsi akar nggak mungkin negatif, jadi sebenarnya ini nggak mungkin 0. Jadi batasnya bisa kita naikin sampai jadi 0. Jadi makanya kita dapat fungsi ini di antara 0 dan 1. Nah, sekarang lagi-lagi ini sebelah kirinya udah positif, sebelah kanannya udah positif, tengah-tengahnya juga udah positif. Kita bisa kuadratin semua ini. Ini kita kuadratin jadi 0. Ini kalau kita kuadratkan akarnya hilang. Ini kalau kita kuadratkan jadi 1. Jadi kita dapat ini kalau kita kuadratkan semua tetap jadi 0. Ini kuadratan tetap jadi 0. Ini akarnya hilang. Ini tetap jadi 1. Setelah itu 4 ini harus pindah ruas. Jadi biar 4-nya hilang, di sini kita tambahin 4, tambah 4.
Jadi biar 4-nya hilang, di sini tambah 4, yang bagian kiri, yang bagian kanan tambah 4, yang tengah juga tambah 4. Artinya 4-nya hilang, ini habis. Artinya kita dapat ini jadi 4, 4-nya hilang, 1 tambah 4, 5. Artinya kita punya domainnya, domain dari fungsi arcsinus ini, adalah semua X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan ini. Dan di sini, kalau kita tahu di sini adalah DFG ini arti X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan lingkaran. Jadi ini adalah lingkaran yang dibatasi, ini adalah daerah yang dibatasi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Jadi, kalau mau kita gambarkan, kira-kira ini gambarnya begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, kira-kira ini lingkarannya. Terus, kita juga punya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Jadi ini lingkaran ini lingkarannya, ya sorry gambarnya jelek. Tapi arsirannya gimana? Arsirannya sekarang, ini kan lingkaran yang pertama ini kan lebih besar dari 4, berarti dia harus keluar dari 4. Keluar dari 4. Tapi yang berikutnya, dari sini kita lihat lingkaran ini lebih kecil dari 5. Jadi yang lingkaran merah ini yang 5, dia harus masuk ke 5. Jadi bagian mana yang diarsir dua-duanya. Jadi ini kayak donat begitu ya. Ini sorry gambar lingkarannya jelek, bahkan ini nggak bentuk lingkaran, tapi kira-kira idenya seperti itu.